Ihsan, apa itu ihsan? Itu. Nabi SAW pernah ditanya oleh malak Jibril, fa akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Nabi SAW menjawab, al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun taruhu fa innahu yarak. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Apabila engkau tidak bisa melihat Allah, ketahuilah bahwasanya Allah melihatmu. Maka kedudukan yang paling tinggi dalam Islam adalah ihsan. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Kalau orang punya derajat ihsan, maka dia adalah derajat yang paling tinggi dalam agama ini. Bagaimana tidak? Dia beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Itu. Coba gambarkan bagaimana tukang bangunan, dia kerja, ada mandornya, dia akan serius kerja baik-baik. Tapi begitu meleng mandornya, maka dia santai-santai. Nah, orang yang beribadah kepada Allah, tatkala dia lagi sholat misalnya, dia merasa melihat Allah, maka akan hati-hati sekali. Dan kalau dia tidak bisa menggambarkan Allah, maka dia yakin Allah sedang mengawasinya. Maka niscaya dia akan ibadah dengan sebaik-baiknya. Ini yang harus dihadirkan di hati kita. Sekiranya orang ini punya sifat ihsan, maka insya Allah korupsi akan hilang. Orang itu korupsi, orang itu berbuat dosa. Karena dia apa? Dia takut kepada pengawas. Padahal ada pengawas yang senantiasa melihatnya, yaitu Allah Rabbul Alamin. Kita tidak akan berbuat sia-sia. Kita tidak akan berbuat hal yang gak ada gunanya. Kalau kita punya jiwa ihsan. Karena dimanapun dan kapanpun kita berada, maka Allah Ta'ala senantiasa mengawasi kita. Jadi seorang muslim harusnya menimbulkan dalam hatinya, hidupkan dalam hatinya perasaan ihsan. Beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Kalau enggak sanggup melihat Allah, ketahuilah Allah mengawasi kita. Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Itu. Akan tetapi Allah Ta'ala mengawasi kita dengan ilmunya, dengan penglihatannya. Oleh karenanya baik-baiklah dalam kita menempuh hidup ini. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, tidak ada yang tidak diawasi oleh Allah. Semuanya ada dalam catatan yang telah ditugaskan pada malaikat yang dikenal dengan Raqib dan Atid. Malaikat di kanan kiri kita. Dengan seperti itu diharapkan kita punya jiwa-jiwa ihsan yang dalam beribadah seakan melihat Allah. Kalau tidak, maka kita merasa bahwa Allah mengawasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.